Sosialisasi pentingnya vaksinasi COVID-19. Mengapa vaksin COVID-19 penting? Di Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Per bulan Mei 2021, kasus positif virus corona di tanah air mencapai 1.736.670 jiwa. Sedangkan yang sembuh 1.597.067 jiwa. Dan yang meninggal dunia 47.967 jiwa. Apa sih kandungan di dalam vaksin? Kandungan di dalam vaksin itu berupa virus atau bakteri yang dibunuh atau dilemahkan untuk melatih tubuh mengenali dan melawan penyakit. Semua bahan vaksin sudah melalui uji klinis dan pemantauan yang ketat untuk memastikan keamanannya. Tujuan vaksinasi COVID-19. Tujuan vaksinasi COVID-19 yaitu yang pertama, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan menyeluruh. Yang ketiga, mendorong dalam mencegah penyebaran COVID-19. Yang keempat, menjaga produktivitas serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi. Tahapan vaksinasi COVID-19. Tahap pertama, petugas kesehatan berupa dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Tahap kedua, petugas publik berupa tentara, aparat hukum, petugas pelayanan publik. Tahap ketiga, masyarakat yang rentan, masyarakat padat penduduk dan di zona merah. Tahap 4, masyarakat lainnya, sesuai dengan ketersediaan vaksin. Siapa saja sih yang tidak boleh divaksin? Yang tidak boleh divaksin yaitu yang pertama, memiliki riwayat penyakit paru seperti asma, PPOK, dan TBC. Kondisi ini bisa diberikan jika terkontrol dengan baik. Yang kedua, menderita penyakit saluran pencernaan kronis. Yang ketiga, menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid. Yang keempat, menderita penyakit kanker, kelainan darah, dan penerimaan produk darah atau transfusi. Yang kelima, penderita penyakit diabetes mellitus atau bisa disebut dengan kencing manis. Kondisi ini bisa diberikan vaksinasi jika terkontrol dengan baik. Yang kelima, menderita penyakit HIV. Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran yang menyatakan vaksinasi COVID-19 dapat diberikan pada kelompok lansia usia di atas 60 tahun, kelompok komorbid yang menderita hipertensi, kecuali tekanan darah di atas 180/110, diabetes sepanjang belum ada komplikasi akut, penyintas kanker. Selanjutnya, penyintas COVID-19 jika sudah lebih dari 3 bulan. Ibu menyusui. Bagaimana efek samping vaksin COVID-19? Efek samping vaksin COVID-19 ringan, namun tidak membahayakan. Efek akan hilang dalam waktu paling lama 2x24 jam. Efek samping berupa gejala demam, panas ringan, pusing namun sangat sedikit. Lalu ada rasa sakit atau nyeri di tempat suntikan. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apakah vaksin COVID-19 ini adalah obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin COVID-19 akan mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat.
Jika sudah melaksanakan vaksinasi, akan mendapatkan kartu vaksinasi COVID-19 dan akan mendapatkan sertifikat vaksinasi COVID-19. Walaupun sudah divaksin, vaksin COVID-19 tidak mencegah penularan. Yuk tetap patuhi 5M-nya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sukseskan vaksinasi nasional untuk kekebalan kelompok. Ayo vaksin!